Buat kamu yang ingin berinvestasi, mungkin reksadana adalah salah satu instrumen investasi yang menarik perhatian kamu nih. Karena dengan berinvestasi reksadana, kamu menyerahkan dana kamu dikelola oleh lembaga atau orang-orang yang secara profesional dapat mengelola dana investasi kamu. Tapi saat kamu mau berinvestasi reksadana, kamu dihadapkan pada dua produk dari reksadana, yaitu reksadana pasar uang atau RDPU dan reksadana pendapatan tetap. Kamu mungkin bingung nih, kira-kira kamu mau pilih yang mana? Apakah kamu ingin berinvestasi di RDPU atau di RDPT? Nah, di video kali ini aku akan jelaskan lebih detail lagi mengenai apakah kamu sebaiknya berinvestasi di produk reksadana pasar uang atau di produk reksadana pendapatan tetap. Sebelum aku mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Supaya kamu lebih paham lagi mengenai produk reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap, di bagian ini aku akan jelaskan sedikit mengenai apa itu RDPU dan apa itu RDPT. RDPU sendiri adalah sebuah jenis reksadana di mana manajer investasi akan menempatkan 100% dana investasi yang ada di reksadana tersebut ke dalam produk pasar uang. Kemudian pasar uang ini apa? Nah, pasar uang sendiri adalah suatu tempat di mana dipertemukannya lembaga-lembaga yang membutuhkan dana atau lembaga yang ingin meminjamkan dananya. Biasanya produknya ini berupa surat berharga yang sifatnya adalah peminjaman uang dalam durasi jangka pendek, di mana durasinya itu minimal adalah 1 hari dan maksimalnya adalah 1 tahun. Contoh produk dari pasar uang sendiri adalah seperti surat berharga pasar uang atau SPPU, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, promissory notes, treasury bills, banker acceptance, commercial paper, dan call money. Nah, kita lanjut ke reksadana pendapatan tetap ya. Kalau reksadana pendapatan tetap adalah sebuah jenis reksadana di mana manajer investasinya itu menginvestasikan minimal 80% dari dana kelola reksadananya ke dalam produk obligasi atau surat utang. Obligasi ini secara sederhana adalah sebuah surat berharga yang menjaminkan lembaga yang memberikan utang dan akan membayarkan sejumlah bunga atau kupon kepada pemberi utang yang membeli obligasi tersebut. Obligasi ini bisa dikeluarkan oleh negara ataupun oleh korporasi. Salah satu contoh dari produk obligasi adalah surat berharga negara atau SBN yang sering aku bahas di YouTube channel aku ya. Jadi kayak misalkan ORI, SR, SBR, ataupun ST itu merupakan jenis dari obligasi. Buat kamu yang pengen lebih paham lagi mengenai reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap, kamu bisa cek di video-video yang aku jelasin di sini ya. Di situ aku jelasin lebih detail lagi mengenai RDPU maupun RDPT. Setelah kita mengerti sedikit mengenai RDPU dan RDPT, di bagian ini aku akan bandingkan mengenai return beserta kelebihan dan kekurangan dari RDPU dan RDPT ini. Yang pertama yang mau aku bahas adalah berapa return yang mungkin kamu bisa dapatkan jika kamu berinvestasi RDPU dan RDPT. Nah, kalau kamu berinvestasi RDPU di tahun 2021 ini, maka potensi return yang mungkin akan kamu dapatkan berada di angka sekitar 3-5% per tahun. Sedangkan potensi return yang bisa kamu dapatkan dari produk RDPT di tahun 2021 ini itu berkisar di angka 5-9% per tahun. Nah, apa nih kelebihan dari produk RDPU dan RDPT? Kalau kelebihan dari produk reksadana pasar uang adalah resikonya adalah yang paling kecil, di mana ketika kamu berinvestasi reksadana pasar uang, maka pertumbuhan nilai aset kamu itu akan cenderung stabil naik ke atas tanpa ada fluktuasi penurunan harga RDPU yang membuat dana investasi kamu itu berkurang. Sedangkan kalau kelebihan dari RDPT adalah return-nya jelas lebih besar dibandingkan dengan RDPU. Seperti tadi kita lihat sebelumnya, RDPT itu punya potensi
menghasilkan return di angka 5-9% per tahun. Jauh lebih besar jika dibandingkan dengan RDPU yang hanya berada di angka 3-5% per tahun. Nah, kemudian kekurangannya apa nih? RDPU dan RDPT. Kekurangan dari RDPU sendiri seperti kebalikan dari kelebihan RDPT adalah returnnya itu lebih kecil jika dibandingkan dengan RDPT, di mana RDPU tadi jelas returnnya kelihatan lebih kecil ya. Nah, tapi di satu sisi RDPT itu memiliki risiko yang lebih besar. Kenapa? Karena RDPT secara pergerakan harganya itu cenderung untuk berfluktuasi, naik dan turun, tergantung dari supply dan demand investor di pasar obligasi. Memang ada beberapa produk RDPT yang dia cenderung untuk naik ke atas ya. Tapi sekali lagi karena ini adalah produk obligasi yang jangka waktunya itu lebih panjang, maka tetap aja ada risiko gagal bayar yang mungkin terjadi di produk obligasi tersebut. Karena biasanya produk RDPT yang cenderungnya naik ke atas itu berinvestasi di obligasi korporasi. Buat kamu yang pengen lebih paham lagi mengenai produk-produk RDPU dan juga produk RDPT, kamu bisa lihat video review reksadana yang aku lakukan di sini ya. Aku udah coba jelasin secara lebih detail lagi terhadap produk-produk reksadana pasar uang ataupun reksadana pendapatan tetap. Nah, kemudian kapan nih kamu pakai produk RDPU atau kamu pakai produk RDPT? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, maka kamu harus paham dulu durasi atau tujuan investasi yang kamu inginkan itu seberapa lama. Karena durasi dari investasi yang ingin kamu tuju itu menentukan produk mana yang cocok kamu gunakan untuk investasi kamu. Kalau kamu memiliki tujuan jangka pendek, di mana durasinya itu berkisar di antara 0-2 tahun, maka RDPU adalah produk yang lebih cocok jika kamu ingin gunakan sebagai instrumen investasi kamu. Karena di RDPU sifatnya itu dia cenderung stabil dan risikonya rendah. Sehingga ketika durasinya pendek, potensi kerugian kamu itu bisa dikatakan nggak ada. Karena pergerakan harga dari si RDPU tadi itu cenderung konstan naik ke atas. Sehingga ketika kamu butuhkan di jangka pendek, udah pasti dana kamu berkembang. Selain itu, RDPU juga bisa kamu gunakan kalau kamu ingin menyimpan dana darurat kamu. Karena sifatnya yang tadi konstan naik ke atas dan cenderung untuk tidak berfluktuasi turun, maka kalau kamu nyimpan dana darurat kamu di RDPU, produk ini cocok banget karena dana darurat kamu tidak akan berkurang. Karena potensi untuk berturun harganya itu hampir tidak ada. Buat kamu yang belum paham apa itu dana darurat, kamu bisa tonton video penjelasan aku di sini ya. Aku udah jelasin detail mengenai apa itu dana darurat. Kemudian, kapan nih kamu pakai RDPT? Nah, kalau RDPT sendiri, kamu gunakan cocoknya itu untuk investasi jangka menengah ke panjang. Dimana kalau kamu punya tujuan investasi di angka 3 tahun ke atas, menurut aku ini cocok banget kamu gunakan RDPT ini. Kenapa? Karena RDPT memiliki potensi return yang cukup besar dan resikonya walaupun ada ya, karena dia bisa berfluktuasi, tapi fluktuasi dari RDPT ini cenderung untuk kecil karena biasanya pergerakan naik turun harga obligasi ini tidak terlalu besar. Jadi, walaupun kamu punya potensi untuk mengalami kerugian, tetapi karena returnnya cukup besar dan kerugian atau potensi kerugiannya juga nggak terlalu gede, maka dana kamu akan tetap berkembang dalam jangka waktu yang panjang. Terima kasih banyak udah nonton video aku pada episode kali ini. Semoga penjelasan aku mengenai RDPU dan RDPT dapat membantu kamu yang ingin berinvestasi reksadana. Kalau kamu masih memiliki pertanyaan mengenai penjelasan aku di sini, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan kamu sehingga kamu lebih paham lagi mengenai produk RDPU dan produk RDPT. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Sampai ketemu di video lainnya.